Seri Purwanti 60498581157. Di video kali ini saya akan melakukan laporan praktikum mengenai desain subnet dan routing statis. Di tugas kali ini kita diminta untuk membuat subnetting dengan keterangan sebagai berikut di kantor pusat, yaitu Departemen Penjualan 50 perangkat, Departemen Pemasaran 30, TI 10, server 5 perangkat, dan ada koneksi dengan WAN menuju kantor cabang. Sementara di kantor cabang memiliki 20 perangkat dan ada koneksi WAN juga. Ini alamat IP asalnya itu 192.168.10.0 dengan prefixnya 24. Nah, kita diminta untuk desain subnettingnya. Di sini sudah saya kerjakan. Nah, di sini kan kita prefixnya 24, berarti tersedia 256 host ya. Di sini kita kan dimintanya ini alokasi IP-nya tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan, di mana ini kan berarti kita bisa menambahkan di sini jika diminta awalnya di Departemen Penjualan itu ada 50 PC, kita dibulatkan saja. Di sini saya bulatkan jadi 60. Sementara Departemen Pemasaran ini dibutuhkan 30, saya bulatkan jadi 40. Jadi saya tambah, saya menambahkan ya di sini ya untuk menyediakan ruang di masa depan. Dan kita lihat di sini kebutuhan hostnya ini kan sudah kita tulis ya. Yang penjualan 60. Nah, dilihat ini untuk mengambil prefixnya ini tidak boleh kurang tapi boleh lebih. Nah, jadi ini 60 ini kan di sini ya 64 ya, yang lebih kalau 32 kan nggak mungkin kurang. Jadi kita ambil 64 yaitu prefixnya ada di 26. Begitu juga yang ini 40 kan yang lebih itu kan di sini ya 64. Jadi dia prefixnya itu 26. Nah, lalu di sini di Departemen TI ini kan 20, ya 20 berarti kita ambil di prefix 27. Begitu juga dengan server 10 berarti ambilnya di 28, prefix 28, dan kantor cabang 30 ini prefixnya di 27. Kemudian kita membuat untuk subnet mas ini kan IP awal dia kan ini kan 24 ya, berarti kelas C ya, dia kan dimulai dari 192. Nah, ini jadi dia 27. Kalau 27 itu berarti prefixnya 26. Prefixnya 26 itu berarti dia subnet masnya adalah 255.255.192. Untuk prefix 27 ini subnet masnya adalah 255.255.224. Kemudian untuk yang 28, prefix 28 itu subnet masnya adalah 255.255.240. Kemudian untuk network address-nya di yang pertama ini kan berarti dia 60 ya, di prefix 26 ya, berarti dia ada 64. Jadi dengan IP awalnya 192.168.10.0 ini kita tambahkan 64. Yang 64 ditambah 2 ya. Jadi kan ini yang 2 ini digunakan untuk network address dan broadcast address. Jadi yang usable range-nya di 1 sampai 62, sedangkan yang ini yang 0 sama 63 ini digunakan untuk network address dan broadcast address. Untuk lebih simpelnya ini saya sudah bikin Excel-nya ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk yang di Departemen Pemasaran sama ya 26, jadi 64 ya, ditambahkan 64. Dari 63 ini kan dari ini ditambahin 0, ditambahin 64 ya, 64. Kemudian ditambah 64 kan ya di sini. Jadi sampai 126, kemudian ditambah satu lagi untuk broadcast address-nya 127. Lalu di prefix 27 ini Departemen TI ini kan prefix 27 jadi ditambah 32. 127 di 128 ini ditambah 129 ditambah 32 jadi sampai 158. Sisanya 1 ditambahkan untuk broadcast address. Lalu untuk server ini memiliki prefix 28. Nah, 28 ini berarti kan 16 ya ditambahnya ya. Nah, ditambahkan 16 ini di sini. Lalu yang untuk prefix 27 ditambahkan 32. Ini adalah untuk tabel subnettingnya. Kemudian yang soal nomor 2-nya
Nah, ini kan kita bisa lihat di sini ya, bagaimana cara mendapatkan subness mass-nya ini kan berdasarkan dari rumusnya kan 2 pangkat N ya, N itu adalah nilai 0. Nilai 0 kan kalau subness mass ini kan dari ada 4 oktet ya. Jadi dia kalau 0 ini kan kayak tadi ya 28 berarti 16 berarti dia nilai yang ada 0 itu ada 4. Hostnya ada 16. Ini untuk cara mencari host. Kemudian yang soal nomor 2-nya kita diminta untuk membuat tabel routing statis sederhana router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan juga destination network, subnet, mask, dan next. Nah, di sini saya sudah membuat lebih jelas ya. Di sini kan kita lihat nih. Nah, router yang pertama ini kan kantor pusat. Nah, kantor pusat itu dia biar mengarah ke kantor cabang. Kita lihat di sini kantor cabang nih. Kantor cabang itu kan ini ya, sini 192, 168, 10, 192. Berarti destinasinya kan tujuannya ke arah kantor cabang. Jadi kita pakai yang IP-nya kantor cabang ini 192. Lalu subnet mask-nya itu yang dimiliki oleh si kantor pusat ya. Kemudian, nah kalau ini one ini kita buat sendiri ya, kantor pusat dan kantor cabang kita bikin sendiri hubnya, interface-nya ini ya melalui one. Kemudian dari kantor cabang ini kita mau menuju kantor pusat. Berarti ini kan kantor pusat ya, kantor cabang. Destinasinya yang ini nih. Ini nih kantor pusatnya ya dari 0 ini ya. 0. Karena ini hanya untuk menghubungkan kantor cabang ke kantor pusat aja. Dia tidak secara detail ke departemen jual atau pemasaran atau apa gitu ya. Kemudian nah ini untuk menyambungkan ke one ini kita juga harus membuat destinasinya sendiri, memiliki harus bikin networknya sendiri. Nah di sini udah dibikin ya ini kalau kantor pusatnya itu one kan ini ya destinasinya kan kantor pusat ke jalur one ini kita bikin ini kan. Demikian video pelaksanaan praktek tugas administrasi jaringan. Maaf jika ada kesalahan.